Tahu nggak sih, ada rukun dalam sholat yang banyak dari kita masih meninggalkannya. Bahkan terkadang kita tahu ilmunya tapi kita tidak mengamalkannya. Karena itu sholat kita tidak akan diterima sama Allah mau sebanyak apapun kita sholat. Rukun itu adalah rukun qauli, yang mana bacaan dalam sholat yang harus kita lafazkan paling kecil adalah telinga kita mendengarnya. Rukun qauli itu ada 5. Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua adalah al-fatihah, yang ketiga doa tasyahud akhir, yang keempat salawat atas nabi, dan yang kelima adalah salam yang pertama. Jika salah satu dari 5 tadi tidak dilaksanakan, maka salat yang kita lakukan tidak sah atau tidak akan diterima sama Allah. Ini yang penting, tolong pegang kata-kata saya. Kita berlomba dengan maut, dengan kematian. Dan kita tidak tahu kapan waktu kita untuk berpulang. Karena itu mohonlah selalu kepada Allah untuk menjaga kita dalam ketakwaan terbaik dan mempertahankan keimanan saat kita kembali kepada Allah. Saya mohon pada Anda, kalau diperkenankan hanya untuk mencium tangan Anda, memohon saya cium tangan Anda malam ini. Saya mohon, buka lembaran baru kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, kita bukan malaikat. Kemarin kita salah, siang tadi kita salah, tapi kita bisa berubah. Kalau Anda bisa memilih yang baik, kenapa mempertahankan yang buruk? Karena itu, jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ketakwaan, berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat kepada Allah. Panjang kita berikhtiar, mau usaha aja dapat rezeki. Ya. Tapi ingat ya, rumusnya begini. Jangan langsung disimpulkan, begitu langsung usaha, otomatis turun saat itu. Belum tentu. Nanti Allah akan melihat. Ya, melihat apakah dalam usaha ini ada semangat untuk mendekat kepada Allah. Ya, kadang-kadang misalnya begini, ada orang usaha sambil doa dulu, sholat duha, terus usaha, keras doa, zikir apa, pulang-pulang nggak dapet, kan? Ada yang begitu tuh, yakin saya. Kenapa? Salah satunya karena Allah ingin melihat yang lebih dibandingkan dari pekerjaan dunia. Itu bekal akhirat. Ya, kalau dunia mas sekarang dapat, besok bisa habis. Dapat 100.000 beli pulsa, besoknya habis. Terus kalau pulsa hidupnya meninggal, wafat, untuk akhiratnya mana? Makanya kadang-kadang yang dilihat oleh Allah paling maksimal itu ibadahnya, karena itu bekal yang hakiki untuk pulang. Surat yang kedua, Nabi SAW kan nggak bisa baca dan nulis, minta kepada para sahabat, tolong cepat buat surat, kirim ke Romawi. Dikirim surat yang sama, isinya apa? Aslim taslam ya Heraklius, masuk Islam engkau wahai Heraklius, kalau tidak engkau akan menanggung dosa rakyatmu. Ibu-ibu tahu? Bapak-bapak tahu? Suratnya dirobek? Enggak. Kenapa? Karena Heraklius beragama Nasrani asli. Berarti kitab sucinya Injil. Begitu kemudian dibaca suratnya, pemenang perang, jagoan, hebat, dia baca surat, dia lihat di bawah ada stempel Nabi, stempelnya terbuat dari cincin. Tulisannya apa? Ahmad Muhammad. Dia baca, dia bilang apa? Wahai para pendeta, sini kumpul semua. Ada apa Tuanku Kaisar? Coba baca surat ini. Ini ada surat dari Madinah, namanya Ahmad Muhammad. Bukankah ini ada dalam kitab suci kita? Bukankah ini nabi baru? Tolong para pendeta, bawa beliau ke sini. Aku akan cuci kakinya, aku akan menyiumnya, dan kemudian aku akan pindah agama kepadanya. Aku rindu kepadanya. Bayangin Bu, merinding saya. Bu, kalau itu terjadi, Prancis, Jerman, Inggris, Muslim semua. Tapi qadarullah tidak. Kenapa? Pendetanya bilang, jangan wahai Kaisar. Kita negara hebat, baru menang perang melawan Persia. Masa kita kalah sama Madinah? Apa kata dunia? Paham? Akhirnya apa? Terus kita harus lakukan apa? Tolong kirim pasukan perang, kata para pendetanya. Kita coba uji sehebat apa Madinah itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terjadilah perang di perbatasan yang biru itu antara pasukan Islam dengan pasukan Romawi. Bapak Ibu tahu? Pasukan Romawi 450.000 pasukan, pasukan Islam cuma 24.000. Harusnya siapa yang menang? Romawi dong, menang lawan Persia, pasukannya elit, militernya kuat. Tapi ternyata hancur berkeping-keping pasukan Romawi di tangan kaum muslimin. Siapa pimpinan pasukannya?
Khalid bin Walid, Saifullah. Tahu Saifullah? Pedangnya Allah. Kira-kira yang namanya pedangnya Allah mungkin kalah nggak? Malu dong, masa pedang Allah kalah? Ibu, Saifullah Khalid bin Walid itu mu'alaf, baru masuk Islam, tapi mampu menaklukkan Romawi. Berarti pertanyaan saya, siapa yang mengalahkan Persia dan Romawi? Madinah. Iya, Allah, semuanya Allah. Berarti siapa yang mengalahkan Persia dan Romawi? Madinah. Maaf ya, rezeki kita sudah teratur, surga kita yang belum jelas, dan semua apa yang kita nikmati di dunia ini satu saat pasti akan hilang seluruhnya. Maka bertakwalah kepada Allah. Kalau belum mampu berlomba dengan orang baik melakukan amal soleh, berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat mati adalah selalu membuat kita istiqomah beramal saleh, menjauhkan kita dari fitnah dunia, menjauhkan kita dari berlebihan mengurusi dunia. Boleh kita urus dunia, tapi juga jangan lupa mengutamakan akhirat. Akhirat adalah hidup kita selama-lamanya. Tapi sebelum kita menuju akhirat, pasti kita akan masuk ke rumah kita yang baru, adalah kuburan. Kita akan sendiri di tempat yang sempit dan gelap. Ingat selalu mati, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan jalan untuk selalu kembali kepada Allah. Teman-teman, tahu nggak kenapa agama menjadi prioritas dalam memilih pasangan? Konsep agama yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah, wanita biasanya dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya, sebab kalau tidak, maka niscaya kamu akan merugi. Memilih yang baik karakter karena agamanya, maka selamatlah dia. Jadi konsep yang harus dipahami adalah bahwasannya agama menjadi paket keseluruhan di mana di dalamnya terdapat akidah, akhlak, ilmu, kesolehan, dan seterusnya. Maka orang yang baik agamanya pasti dia akan terus belajar bagaimana caranya membahagiakan pasangannya, belajar menerima kekurangan pasangan dan keluarganya. Dan dia terus mengupgrade dirinya untuk bisa bermanfaat bagi keluarganya. Dia akan bekerja, dia akan memaksimalkan potensi untuk mendapatkan nafkah. Jika agama hanya dipahami sebagai ritual-ritual saja, maka kurang tepat. Agama lebih kepada paket keseluruhan, kecakapan individu, kesolehan sosial, dan juga kemandirian secara finansial. Maka orang yang sudah mendapatkan agama, sesungguhnya dia sudah mendapatkan paket yang komplit. Itulah yang dikatakan Rasulullah SAW. Pernah dengar masuk surga tanpa hisab, Bu? Pernah ya? Nanti ada orang masuk neraka tanpa hisab, Pak. Ada ya. Mungkin Anda baru dengar, tapi ada itu di Quran surah ke-18, Al-Kahf ayat 100 sampai 101, posisi paling kiri sebelah atas. Jadi saat suasana hisab itu begitu dahsyat, ada orang-orang yang memikirkan, "Lu saya gimana ya? Nanti hisab saya?" Oleh Allah langsung ditampakkan. Kalau dalam bahasa bebasnya begini, ya, kamu nggak usah pikirin hisab ya, tempat kamu di sini, neraka jahanam. Udah, nggak usah banyak mikir, capek, nanti langsung ke situ aja. Kalau dalam bahasa bebasnya. Siapa orang ini? Yaitu orang-orang yang, maaf ya, matanya itu sulit diarahkan untuk ingat kepada Allah dan sulit mendengar. Maaf, yang sulit melihat dan mendengar itu bukan non-muslim saja. Ada orang Islam pun yang sulit lihat dan dengar. Dengan adzan susah, melihat orang berbuat baik malah marah-marah gitu kan. Hikmahnya Allah menghadirkan banyak masalah saat ini. Itu bisa kelihatan mana orang baik, mana orang buruk. Orang sabar itu dekat dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Antum ingin dekat dengan Allah? Baik, sabar. Dan orang sabar di Quran selalu disandingkan dengan masalah. Quran surah kedua ayat 155 sampai 156. Ya,
Walanabluwannakum bisyai, kami akan uji setiap manusia dengan persoalan kehidupan. Minal khauf, kadang gelisah, wal ju', kadang lapar, wa naqsi minal amwal, harta berkurang, wal anfus, kadang-kadang ada yang sakit sampai ada yang meninggal, wat thamarat, kadang-kadang hasil kerja keras dirampas oleh orang lain, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Jadi sabar berbanding lurus dengan masalah. Ketika Anda minta sabar, itu biasanya orang diuji dengan masalah. Masih mau sabar? Alhamdulillah. Dan ketika Anda bersabar saat ada masalah, Anda dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala.